Kadang gak semua kemunculan Kamen Rider terasa wajar atau punya alasan yang benar-benar kuat di dalam alur ceritanya. Ada juga yang justru bikin kita sebagai penonton geleng-geleng kepala. Bukan karena keren, tapi karena terasa dipaksakan banget. Biasanya hal kayak gini terjadi karena beberapa alasan klasik, mulai dari promosi mainan baru, sampai strategi marketing biar karakter tersebut tetap eksis dan tidak dilupain begitu aja. Tapi sayangnya cara penyajiannya sering terasa terburu-buru dan kurang punya dasar yang kuat dalam cerita. Nah, jadi di video kali ini kami akan membahas 6 Kamen Rider yang dipaksakan muncul. Mau tahu rider apa aja? Gak usah lama-lama, kita langsung ke videonya. Di nomor yang pertama ada Kamen Rider Win, Kamen Rider Gachar. Kamen Rider Win atau yang lebih dikenal Fugakudo adalah salah satu alkemis paling kuat di semesta Kamen Rider Gachar. Dari awal, karakter ini digambarkan punya pengetahuan dan kekuatan luar biasa dalam dunia alkimia. Dan bahkan bisa dibilang salah satu yang paling berpengaruh di antara para alkemis lainnya. Seperti yang kita tahu, Fuga bisa bertransformasi menjadi Kamen Rider menggunakan Alchemist Driver, yaitu alat transformasi yang justru ia ciptakan sendiri berdasarkan gacha driver yang asli. Tapi sayangnya, momen ketika ia berubah menjadi Kamen Rider terasa sangat singkat dan gak meninggalkan dampak besar terhadap jalannya cerita utama. Hal ini bikin banyak penonton ngerasa kalau kemunculan Kamen Rider Win terkesan dipaksakan, seolah-olah Fuga harus jadi Kamen Rider hanya karena dia yang menciptakan drivernya, dan bukan karena kebutuhan cerita. Padahal kalau dipikir-pikir, karakter Fuga sebenarnya sudah cukup keren dan berwibawa tanpa harus punya form rider sendiri. Ia bisa tetap jadi sosok alkemis legendaris yang kuat tanpa perlu ikut transformasi seperti alkemis lainnya. Dan dari segi desain pun, Kamen Rider Win punya tampilan yang menarik tapi agak kontroversial. Dikarenakan desain helmetnya sekilas mirip dengan salah satu karakter dari Legend Hero, yaitu Legend Hero Handon. Bentuk wajah dan pola pada helmetnya punya pipe yang hampir sama, sehingga beberapa orang merasa desainnya keluar dari ciri khas desain Kamen Rider pada umumnya. Di nomor yang kedua ada Kamen Rider Ortega, Kamen Rider Reprise. Ortega adalah salah satu villain utama dalam serial Kamen Rider Reprise. Ia merupakan salah satu eksekutif penting dari organisasi Deathmans, yaitu kelompok antagonis yang jadi musuh utama di awal cerita. Pada awal kemunculannya, karakter Ortega sebenarnya punya potensi besar. Ia digambarkan sebagai sosok cerdas, tenang, dan punya ambisi yang cukup jelas. Tapi sayangnya, seiring berjalannya cerita, arah pengembangan karakternya justru makin gak jelas. Dari yang awalnya terasa kuat dan misterius, lama-kelamaan berubah jadi karakter yang aneh dan kehilangan tujuan. Sampai pada akhirnya Toei memutuskan untuk memberikan dia wujud ridernya sendiri, yaitu Kamen Rider Ortega, yang diakses dengan menggunakan Kraken Paistam yang dicap ke dalam Demon's Driver. Nah, disinilah masalahnya mulai terasa. Secara konsep, kemunculan Kamen Rider Ortega ini sebenarnya gak punya pengaruh besar terhadap cerita utama. Bahkan kalau rider ini gak ada pun, alur cerita Reprise tetap bisa berjalan dengan lancar. Karena sebelumnya pun Ortega sudah sempat menggunakan kekuatan rider lain meski bukan miliknya sendiri. Jadi bentuk barunya ini terasa seperti tambahan yang gak terlalu dibutuhkan. Dan kemungkinan besar, Toei menghadirkan bentuk Kamen Rider Ortega ini hanya agar semua mantan anggota Deathmans memiliki wujud ridernya masing-masing. Semacam pelengkap biar terlihat seimbang. Tapi sayangnya, hasil akhirnya malah terasa dipaksakan. Di nomor yang ketiga ada Kamen Rider Demon's Trooper, Kamen Rider Reprise. Masih dari serial Kamen Rider Reprise, kali ini kita bahas tentang Kamen Rider Demon's Trooper, yaitu rider pasukan atau rider army yang dibuat untuk organisasi weekend. Secara konsep, sebenarnya ide ini cukup menarik, sekelompok rider yang dirancang khusus untuk membantu para rider utama dalam melawan kejahatan. Gagasan kayak gini sebenarnya punya potensi besar buat memperluas dunia Reprise dan nunjukin bahwa siapapun bisa menjadi pahlawan, bukan cuma karakter utama doang. Tapi sayangnya eksekusinya justru bikin banyak fans bingung. Entah apa yang dikonsumsi sang penulis waktu itu, karena tiba-tiba aja muncul rider massal baru di saat cerita utama udah mulai rumit dan penuh karakter. Padahal rider utama aja udah bejibun, malah ditambah lagi pasukan baru yang secara peran gak terlalu jelas. Desain mereka juga nggak terlalu spesial, cuma hasil daur ulang dari desain rider sebelumnya yang disatukan, dikasih sedikit modifikasi, dan kemudian dinamai Demon's Trooper. Akibatnya bukannya terasa seperti tambahan keren yang memperkuat plot, mereka malah terlihat seperti karakter pelengkap yang dimunculkan secara mendadak tanpa alasan kuat. Dan banyak yang menilai juga kemunculan Demon's Trooper ini terasa dipaksakan, seolah Toei cuma ingin memperpanjang jalannya cerita. Karena di bagian akhir, Kamen Rider Reprise sendiri alurnya sudah mulai kehilangan arah. Jadi kehadiran pasukan rider baru ini nggak lebih dari usaha yang menambah variasi dan isi layar, bukan bagian penting dari pengembangan cerita atau karakter. Di nomor yang keempat ada Kamen Rider Kanon Spectre, Kamen Rider Ghost. Kanon Spectre adalah wujud Kamen Rider milik Kanon Fukami, adik dari Makoto Fukami sang Kamen Rider Spectre dalam serial Kamen Rider Ghost. Wujud ini bisa diakses menggunakan Ghost Driver dengan cara memasukkan Kanon Spectre Icon ke dalam Ghost Driver tersebut. Secara desain, Kanon Spectre sebenarnya punya tampilan yang cukup keren dan elegan. Ia memakai bentuk dasar yang mirip dengan Shin Spectre.
sehingga memberikan kesan bahwa kedua saudara ini memiliki hubungan kuat bahkan dalam bentuk rider mereka masing-masing. Warna, pola, dan detailnya juga masih mempertahankan nuansa khas dari Spectre, tapi dengan aura yang lebih lembut sesuai dengan karakter kanon itu sendiri. Tapi sayangnya kemunculan kanon Spectre ini terasa seperti sangat dipaksakan. Ia tiba-tiba bisa berubah menjadi Kamen Rider tanpa ada latar belakang atau kilas balik yang jelas tentang bagaimana ia mendapatkan kekuatannya. Padahal di sepanjang seri Kamen Rider Ghost, Kanon lebih sering digambarkan sebagai karakter pendukung yang berfokus pada hubungan emosional dengan Makoto, bukan sebagai pejuang garis depan. Mungkin alasan utama Toei menjadikan Kanon sebagai rider hanyalah demi menampilkan wujudnya di proyek spesial Kamen Rider Girls Remix. Tapi sayangnya keputusan itu malah terasa setengah matang. Karena saat Kanon akhirnya muncul di proyek tersebut, ia justru nggak bisa berubah menjadi Kamen Rider sama sekali. Dikarenakan Ghost Driver miliknya sudah disita oleh kakaknya sendiri Makoto, yang terlalu protektif kepadanya dan gak mau adiknya ikut bertarung. Di nomor yang kelima ada Kamen Rider Jun, Kamen Rider Drive. Seperti yang kita tahu, Kamen Rider Jun adalah bentuk rider milik Jun Honganji, yaitu sosok kepala markas besar kepolisian sekaligus pemimpin unit investigasi khusus dalam serial Kamen Rider Drive. Menariknya, Jun merupakan pengguna awal dari Kamen Rider Maha Production Model, atau yang sering ia sebut sendiri sebagai Kamen Rider Jun. Dari sini aja udah kelihatan kalau karakter ini punya aura unik, bukan karena kekuatannya, tapi karena sifatnya yang nyentrik dan penuh tingkah lucu. Secara teknis, Kamen Rider Jun ini bisa dibilang sebagai salah satu rider paling ngawur dalam seluruh semesta Drive. Bukan cuma karena kemampuan bertarungnya yang minim, tapi juga karena kehadirannya yang benar-benar nggak berpengaruh terhadap jalan cerita utama. Ia bahkan disebut-sebut sebagai rider paling lemah di dunia Drive, dan kemunculannya terasa lebih ditunjukkan untuk unsur komedi ketimbang aksi heroik. Makanya kemunculan Kamen Rider Jun ini juga terasa sangat dipaksakan, karena Toei seolah cuma ingin menambahkan momen lucu di tengah cerita yang saat itu mulai serius dan berat. Hasilnya, debut Kamen Rider Jun ini jadi salah satu momen paling absurd dan tak terduga dalam sejarah Kamen Rider Drive. Di nomor yang keenam ada Kamen Rider Ancient Oz, Kamen Rider Oz. Ancient Oz atau Oz kuno adalah sosok raja yang bangkit kembali setelah tersegel dengan cukup lama. Secara tampilan, bentuknya memang mirip dengan Tatoba Combo klasik, tetapi dengan beberapa perbedaan mencolok yang bikin tampilannya terasa lebih kelam dan berwibawa. Bagian kepala Taka tampak kusam, dengan mata berwarna merah menyala dan efek retakan di permukaannya, yang memberi kesan seperti kekuatan yang sudah lama tersegel tapi akhirnya terbuka kembali. Ditambah lagi, jubah emas yang menjuntai di bahunya membuat wujud Oz kuno terlihat megah, gagah, sekaligus menyeramkan, seolah menggambarkan kebangkitan seorang raja sejati yang haus akan kekuasaan. Tapi sayangnya, meskipun secara desain dan kekuatan Oz kuno ini sangat keren dan punya potensi besar, durasi kemunculannya dalam cerita justru sangat singkat. Ia muncul hanya sebentar, seolah cuma dijadikan pemanis di awal cerita. Padahal dengan statusnya sebagai raja asli dan kekuatannya yang luar biasa, ia seharusnya bisa menjadi ancaman besar yang memberi bobot lebih dalam film tersebut. Namun sayangnya, Toei justru menjadikannya sekedar pembuka jalan sebelum fokus cerita beralih ke konflik utama antara Eiji dan Goda. Dan karena kemunculannya yang singkat dan tidak banyak memberi pengaruh terhadap alur utama movie tersebut, banyak yang menilai bahwa Oz kuno ini terasa dipaksakan kemunculannya, seolah hanya dihadirkan untuk menambah hype nostalgia dan memperkuat latar awal movie tersebut. Nah, jadi itu dia pembahasan tentang 6 Kamen Rider yang dipaksakan untuk muncul. Mungkin video untuk kali ini segitu saja. Terima kasih untuk yang sudah menonton video kali ini. Jika kalian ada saran atau tambahan yang lain, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.